Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terhimpit badan kendaraan akibat kecelakaan beruntun di Lubuk Linggau. Seorang kernet meninggal dunia. Ruang kelas dan halaman terendam banjir. 2 sekolah di Kota Palembang diliburkan dari kegiatan belajar mengajar selama 1 minggu. Seorang camat di Kabupaten Musirawas Utara tertangkap basah sedang mengonsumsi sabu-sabu di ruang kerjanya. Ya, ladang ganja seluas 2 hektar dan tanaman ganja sebanyak 2.000 batang siap panen ditemukan di perbukitan Talang Muara 2, Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang. Polres 4 Lawang juga menemukan ganja kering siap edar seberat 70 kg. Semangat. Untuk mencapai lokasi ladang ganja, polisi harus menempuh perjalanan selama 9 jam berjalan kaki dengan kondisi jalan yang terjal dan licin. Tiba di perbukitan Talang Muara 2, Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten 4 Lawang, polisi menemukan ladang ganja seluas 2 hektar. Di sini ada 2.000 batang pohon ganja siap panen serta 70 kg ganja kering siap jual. Dari dalam pondok di area ladang, aparat mengamankan Asmono berusia 42 tahun, warga desa setempat yang diduga merupakan pemilik ladang ganja tersebut. Sementara 1 orang lainnya melarikan diri. Polisi kemudian mencabuti tanaman ganja itu dan memusnahkannya dengan cara dibakar. Sebagian lainnya dibawa ke Mapolres 4 Lawang untuk dijadikan barang bukti penyidikan. Berapa lama tanaman ganja ini? 6 bulan. 6 bulan ya. Berapa luasan kira-kira tanaman ganja itu? 2 hektar, Pak. Kira dari 2 hektar itu ada berapa batang? 2.000, Pak. Hah? 2.000. Kurang lebih 2.000 ya. Tahu nggak tingginya? Tinggi apa? 1,5 meter. 1,5 meter ke atas ya. Yang siap panen? Pemilik ladang mengaku menanam ganja sejak 6 bulan terakhir dan baru 1 kali panen. Ia berdalih terpaksa menanam ganja karena faktor ekonomi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka bakal diancam dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari 4 Lawang. Ya, selanjutnya seorang camat di Kabupaten Musirawas Utara diringkus polisi saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama seorang bandar di ruang kerjanya. Keduanya tak berkutik ketika polisi menggeledah isi ruangan dan menemukan barang bukti sabu-sabu dan alat hisap. Kelakuan Beri S. Karno, camat Nibung, Kabupaten Musirawas Utara ini sungguh memalukan. Ia diringkus aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Musirawas Utara saat sedang asyik mengonsumsi sabu-sabu bersama seorang bandar bernama Joni di ruang kerjanya di kantor Kecamatan Nibung, Musirawas Utara pada Rabu 31 Januari lalu. Keduanya sempat berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara membuang narkoba tersebut ke lantai toilet, namun gagal. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa alat hisap sabu serta sabu-sabu seberat 0,21 gram. Ketahui bahwa saudara JS ini memasuki kantor kecamatan dan disitulah dilakukan penangkapan saudara JS yang akhirnya mengembang kepada saudara BS. Ya. Di dalam penangkapan ini ditemukan adanya bahwa sebuah bong korek api, nanti terus kemudian paket sabu seberat 0,21 gram. Ya, di mana paket ini ditemukan tergeletak di lantai pintu kamar mandi. Satuan Reserse Narkoba Polres Musirawas Utara memang telah menarget Joni yang disinyalir merupakan bandar narkoba di wilayah Musirawas Utara. Kini polisi tengah mengembangkan kasus ini dan memburu bandar besar pemasok narkoba di wilayah Musirawas Utara. Sang camat yang berstatus aparatur sipil negara sudah dinonaktifkan dari jabatannya.
Ia kini mendekam di tahanan Mapolres Musirawas Utara dan terancam hukuman kurungan penjara selama 4 tahun. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Musirawas Utara. Ngopong HP aku belum nyampe. Ya, berbagai persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu jelang pemilu 2014 14 Februari nanti. Simulasi pemungutan suara pun digelar dengan kondisi sama seperti pelaksanaan pemungutan suara. Jelang hari pencoblosan, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menggelar simulasi pemungutan suara. Simulasi dirancang persis dengan kondisi saat pelaksanaan pemungutan suara diikuti oleh semua perwakilan KPPS se-Kabupaten Oku. Simulasi digelar di halaman kantor KPU Ogan Komering Ulu sebagai bentuk persiapan menghadapi pencoblosan 14 Februari nanti. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan edukasi sekaligus mengenalkan tugas dan teknis pemungutan suara. Simulasi juga menggambarkan proses pemilihan, termasuk jika menemukan masalah saat pemungutan berlangsung. Simulasi TPS ini sudah kita laksanakan 2 kali di tahun 2023 kemarin dan tahun 2024 ini di bulan Januari. Kalau perbedaannya sebenarnya secara signifikan itu tidak ada, cuman dari dummy surat suara, kalau kemarin itu untuk presiden dan wakil presiden hanya ada 2 paslon, yang ini ada 3 paslon. Dan terkait mekanisme, flow proses itu sebenarnya sama saja. Pada pemilu 2024 ini di Kabupaten Ogan Komering Ulu terdapat 1.243 TPS yang tersebar di 13 kecamatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, ratusan warga Ogan Komering Ulu berdesakan saat berlangsung pasar sembako murah yang digelar Pemkab setempat. Petugas sempat kewalahan mengatur warga yang berjubel. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok. Ratusan warga antri untuk mendapatkan sembako murah dalam kegiatan pasar murah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di halaman Gedung Serbaguna Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Warga rela berdesakan demi mendapatkan sembako murah. Karena khawatir tidak kebagian, mereka nekat saling dorong sehingga harus diingatkan oleh petugas. Menurut warga, harga sembako yang dijual di tempat ini jauh lebih murah dari harga pasaran. Di sini minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp13.000 per kilogram, tepung terigu Rp9.000 per kilogram, dan daging kerbau Rp77.000 per kilogram. Kegiatan ini akan digelar dalam 2 kali seminggu. Sementara ini beras kalau tidak salah tercatat ada 2.500 ton, gula itu ada 500 kilo gula, 400 kilo gandum, dan ada juga tadi cabai, bawang merah, bawang putih semua ada. Perintah dari Pak Gubernur itu akan dilakukan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, Pak. Bekerjasama dengan Bulog. Untuk itu kami mengucap terima kasih kepada Bulog, kepada PT Semen, TNI Polri yang terus membantu acara ini bisa terselenggara dengan baik. Pasar murah ini digelar sebagai upaya untuk menekan gejolak peningkatan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Agar merata, pembelian setiap warga dibatasi hanya Rp200.000 saja. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Rama Ditya Domas berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.